Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini saya Muhammad Husain Jamil, mahasiswa teknik sipil. Saya akan membahas, mengupas, mengulas, memaparkan tentang teknologi pembuatan beton dan perawatan beton. Semoga ilmu yang ada mudah-mudahan dapat bermanfaat. Teknologi beton. Beton merupakan material konstruksi yang diperoleh dari pencampuran pasir, kerikil, atau batu pecah, semen, serta air dengan atau tanpa bahan tambahan. Nah, di sini ada semen yang dicampurkan dengan air akan menjadi sebuah pasta. Jadi, semen dan air yang bereaksi dan membentuk produksi hidrasi yang berfungsi untuk mengikat. Lalu ada juga semen dicampur dengan air lalu dicampur lagi dengan pasir, itu akan menjadi sebuah mortar. Jadi campuran semen, pasir, dan air yang digunakan untuk berbagai keperluan bangunan, halnya seperti spesi keramik, adukan untuk plesteran. Lalu di sini juga ada semen dicampur dengan air, dicampur juga dengan pasir, dan dicampur juga dengan kerikil. Itu akan menjadi sebuah beton atau konkrit. Beton digunakan untuk membangun berbagai perkerasan kaku yang terletak di atas lapis pondasi atau bawah pondasi, ataupun ada di tanah dasar tanpa atau dengan lapis permukaan beraspal. Nah, semen dan air itu termasuk dalam bahan yang aktif. Kemudian pasir dan kerikil itu bahan yang pasif. Campuran ketiga itu bisa ada satu campuran lagi, yaitu yang disebut dengan adiktif dan admixtur. Adiktif dan admixtur itu beberapa campuran bahan tambahan guna untuk memperbaiki sifat-sifat dari beton. Di antaranya untuk meningkatkan workability, durability, serta pengerasan beton seperti pozolan, fresh-all, slag, and silica foam, serta bahan kimia seperti plasticizer, air entraining agent, dan akselerator. Nah, dan kita juga harus mengetahui perbedaan antara aditif dan admixtur itu apa. Keduanya berarti bahan tambah, namun aditif itu biasanya merujuk pada bahan yang ditambah saat proses pembuatan semen di pabrik. Sedangkan admixtur itu ditambahkan saat pembuatan beton di lapangan untuk mencegah mengubah sifat beton. Mari kita lanjut untuk beberapa jenis beton dan bahan campurannya. Nah, yang ke satu, beton biasa. Beton biasa atau polos tidak memiliki tulangan di dalamnya. Campuran yang digunakan adalah dengan ukuran 1:2:4. Beton jenis ini biasanya digunakan dalam konstruksi pavement dan bangunan seperti rumah, gedung, perumahan, buis beton, dan lain sebagainya. Yang kedua beton normal. Beton normal adalah beton yang menggunakan bahan-bahan konstruksi standar seperti semen, pasir, kerikil, dan air dalam proporsi yang umum menghasilkan kekuatan tekan yang cukup, seperti beton precast, beton yang dicetak atau difabrikasi. Lalu beton manual, metode pembuatan beton dengan pencampuran bahan secara manual tanpa menggunakan mesin pengaduk. Lalu beton ready mix, beton yang dibuat dengan pencampuran material yang berada di batching plant atau mesin pengaduk beton yang siap dipakai. Lalu yang ketiga, beton khusus, jenis beton yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam konstruksi seperti beton kedap air, beton ringan, beton porous, atau beton dengan kekuatan tinggi, tergantung pada kebutuhan proyek. Beberapa contoh yang termasuk ke dalam beton khusus
yaitu beton plastik, beton yang menggunakan limbah plastik sebagai pengganti agregat kasar atau sebagai bahan campuran. Lalu beton CO2, penggunaan fly ash dan steel slag sebagai pengganti semen dapat mengurangi emisi CO2. Lalu beton tanpa semen dapat dibuat dengan menggunakan geopolimer atau bitumen. Beton berserat, beton yang mengandung bahan serat yang meningkatkan integritas strukturalnya. Beton ini mengandung serat-serat pendek yang terdistribusi secara merata dan berorientasi acak. Lalu ada beton SCC, dalam istilah shape compacting concrete, yang bisa memadatkan dengan sendirinya tanpa bantuan vibrator. Lalu beton ringan, beton dengan berat jenis yang lebih ringan dari beton biasa, dicapai dengan mengurangi berat jenis agregat kasar atau dengan menambahkan bahan-bahan yang menghasilkan gelembung udara. Lalu beton non pasir, beton ringan yang tidak menggunakan pasir dalam pembuatannya. Beton ini juga dikenal nama beton porous atau beton yang berpori, beton yang menyerap air. Beton non-final concrete, permanen concrete, dan pervious concrete yang mampu meredam panas. Yang keempat, beton prategang, beton bertulang yang diberi tegangan internal untuk mengurangi tegangan tarik yang diakibatkan oleh beban eksternal. Beton ini merupakan struktur komposit dari beton dan baja mutu yang tinggi. Oke, yang terakhir, yang kelima, beton mutu tinggi. Beton mutu tinggi adalah beton yang memiliki kekuatan tekan tinggi dan dibuat dengan perlakuan yang khusus. Beton ini biasanya menggunakan semen lebih banyak daripada beton yang normal. Karakteristik beton mutu tinggi memiliki kekuatan tekan beton mutu yang tinggi, biasanya menggunakan semen tipe 2 yaitu semen Portland. Biasanya menggunakan bahan tambah seperti fly ash, silica foam, dan fish concrete -10, dan juga menggunakan super plasticizer. Nah, menurut SNI 2847/2019, beton mutu tinggi atau high strength concrete didefinisikan sebagai beton dengan kuat tekan silinder standar yang diuji pada usia 28 hari, lebih besar atau sama dengan 41,4 megapascal. Pembuatan beton. Metode pelaksanaan konstruksi pengecoran yang mengacu pada SNI 2023, khususnya SNI 2847 tahun 2019, mencakup berbagai aspek seperti persyaratan beton struktural, pemilihan bahan, proses pengecoran, hingga pengujian kualitas beton. Ada SNI lain yang relevan seperti SNI 2052 tahun 2024, baja tulangan beton, dan SNI 9156 tahun 2023, spesifikasi tiang panjang beton prategang. Metode pelaksanaan konstruksi pengecoran melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari persiapan hingga pemadatan, dengan fokus pada memastikan kualitas beton dan menghindari segregasi. Berikut adalah tahapan umum dan poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam metode pelaksanaan konstruksi pengecoran. 1. Persiapan. Cakupan dalam persiapan itu ialah survei dan pembersihan lokasi. Lakukan survei lokasi dan membersihkan area dari puing-puing atau rintangan. Lalu ceklah persyaratan beton struktural SNI. Ini menetapkan persyaratan teknis untuk beton yang digunakan dalam konstruksi seperti komposisi, kekuatan, dan ketahanan. Lalu ceklah pemilihan bahan. Pemilihan bahan-bahan seperti semen, agregat kasar, agregat halus, dan air sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam SNI.
Lalu persiapkanlah alat dan bahan. Siapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan seperti mixer beton, vibrator, dan alat ukur. Dan jangan lupa pula untuk pengecekan backcasting. Pastikan backcasting terpasang dengan benar sesuai dengan desain dan bersih dari kotoran. Jangan lupa perhatikan kesiapan dari penulangan. Persiapan tulangan, pastikan tulangan terpasang dengan benar dan sesuai dengan desain. Yang kedua pengecoran. Cakupan dalam pengecoran yaitu pencampuran beton, terus penulangan beton, dan perawatan beton. Proses pengecoran harus dilakukan dengan cermat, termasuk persiapan cor-cor, pengadukan beton, pemadatan, dan perawatan. Campurkan bahan beton, semen, agregat kasar, dan agregat halus, lalu air dengan proporsi yang ditetapkan menggunakan mixer beton. Tuangkan beton ke dalam backcasting secara merata dan hindari segresi. Segresi itu adalah pemisahan partikel kasar dan halus. Lalu padatkanlah beton dengan vibrator untuk menghilangkan gelembung udara dan memastikan kepadatan yang optimal. Ceklah verticality. Pengecekan verticality itu untuk pengecoran kolom. Lakukan pengecoran verticality untuk memastikan backcasting tetap tegak. Lalu perawatan beton. Lakukanlah perawatan beton atau yang diistilahkan dengan karing untuk menjaga kelembapan dan mencegah pengeringan yang cepat. Pembersihan backcasting. Bersihkan backcasting setelah pengecoran selesai dan bersihkan area kerja. Yang terakhir yaitu yang keempat, hal-hal yang penting lainnya: sambungan konstruksi, kualitas beton, dan pengawasan. Sambungan konstruksi. Pengecoran beton harus dilanjutkan tanpa berhenti sampai dengan sambungan konstruksi contraction joint yang telah disetujui sebelumnya atau sampai pekerjaan selesai. Kualitas beton. Pastikan kualitas beton sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan jangan lupa pula pengawasan harus dilakukan dengan ketat selama proses pengecoran untuk memastikan kualitas dan keamanan. Tak lupa pula setelah pengecoran, beton harus diuji untuk memastikan kualitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengujian kualitas beton yang harus diselesaikan. Oke, selanjutnya perawatan beton. Sebetulnya sudah saya perlihatkan di video tahapan metode pelaksanaan pengecoran. Di situ saya melakukan karing dengan metode karing rendam air, memastikan agar beton selalu terendam dengan air. Itu bertujuan untuk menjaga kelembaban dan suhu beton agar proses hidrasi sehingga beton mencapai kekuatan yang diinginkan. Nah, apa sih itu karing beton? Karing beton adalah proses perawatan beton setelah pengecoran untuk menjaga kelembaban kadar air yang hilang dan suhu temperatur selama hidrasi semen agar beton tetap optimal selama proses pengerasan sehingga mencapai kekuatan dan kualitas yang diinginkan. Suatu prosedur yang dilakukan untuk mempertahankan fleksibilitas beton. Hal ini mengingatkan dasar beton yang cenderung mudah mengeras. Dengan begitu, struktur yang menggunakan beton tersebut bisa bertahan lama. Karing beton ini dilakukan saat permukaan sudah melalui tahap fase pengerasan atau disebut hardening. Tujuannya untuk memastikan agar senyawa kimia yang dikandung beton sudah stabil. Nah, jika terlalu cepat sebelum hardening, dikhawatirkan senyawa kimia masih belum stabil dan proses karing beton justru akan merusak struktur beton. Begitu pula jika terlalu lama atau jauh setelah hardening, justru tidak memberi efek pada struktur beton karena sudah mengeras. Metode-metode karing yang umum digunakan meliputi karing dengan air, karing dengan membran, dan karing dengan uap. Nah,
Metode-metode karing beton. Satu, metode dengan air atau water karing. Dilakukan dengan cara pembasahan permukaan, membasahi permukaan beton secara berkala dengan air agar tetap lembab. Lalu dilakukan dengan cara penyiraman. Ada juga yang melakukan dengan penyiraman permukaan beton secara rutin, idealnya 5-10 kali sehari selama 7 hari pertama atau bahkan hingga 28 hari untuk hasil terbaik. Dengan cara perendaman, menyelimuti beton dengan air atau meletakkan beton di dalam air. Lalu bisa dilakukan dengan cara ruangan lembab, menempatkan beton di ruangan yang lembab. Selanjutnya, metode karing dengan membran. Metode karing dengan membran dilakukan dengan melapisi permukaan beton dengan bahan yang dapat menahan kelembapan seperti lembaran plastik atau kain basah. Menggunakan bahan kimia karing kompon yang membentuk lapisan pelindung di permukaan beton. Ada juga metode karing dengan sistem uap atau disebut steam karing. Dilakukan dengan cara penguapan menggunakan uap panas untuk menjaga kelembapan dan suhu beton. Penguapan dapat dilakukan dengan tekanan rendah 40 derajat Celcius hingga 55 derajat Celcius atau tekanan tinggi 65 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Ada juga metode karing dengan sistem insuli. Menggunakan bahan insuli, membungkus beton dengan bahan insuli seperti styrofoam atau kain insuli untuk menahan suhu dan kelembapan beton. Lalu metode karing dengan geotekstil. Geotekstil yang basah, menutupi permukaan beton dengan geotekstil yang basah atau yang dibasahi secara berkala. Lalu ada juga metode-metode karing lainnya seperti karing hidrotermal yang menggunakan panas yang dipertahankan pada suhu dan waktu tertentu. Lalu karing dengan sinar inframerah, juga karing dengan karbonasi. Metode ini juga jarang digunakan. Lalu ada metode dengan media menggunakan sika merek Antisol S karing kompon beton yang dilakukan dengan dioleskan atau disebar seperti pengecatan. Ada juga yang lainnya seperti karing beton menggunakan karung goni atau ditutupi dan yang lainnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit satu metode karing beton media menggunakan sika merek Antisol S karing kompon beton. Proses karing beton ini menggunakan cairan khusus dari sika merek Antisol S karing kompon beton. Satu jerigennya 20 kg dan ada juga yang 220 kg. Cairannya berwarna putih. Pengaplikasiannya dioles menggunakan kuas saja dengan pemakaiannya 0,15 sampai 0,2 kg per meter persegi. Penggunaan pada permukaan beton ini membentuk membran yang dapat mencegah penguapan air terlalu cepat, mengurangi retak plastis karena sinar matahari sebagai karing kompon yang akan dilapisi cat atau lainnya. Nah, itu ulasan sedikit dari saya tentang teknologi pembuatan beton dan perawatan beton. Di sini kita perlu beberapa buku pegangan untuk memenuhi perencanaan beton, seperti struktur konkret teori dan desain, lalu perencanaan struktur beton bertulang berdasarkan SNI 2847 tahun 2013, lalu persyaratan beton struktur gedung dan penjelasannya SNI 2847 tahun 2019. Lalu metode pembuatan dan perawatan beton SNI 034810 di tahun 1998. Oke, demikian dari saya Muhammad Fauzan Jamil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.